Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afandi Awaludin dari jurusan Perbankan Syariah kelas D dengan NIM 112 ingin menjelaskan tentang anjak piutang. Yang pertama yaitu pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah pengalihan piutang jasa keuangan, pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Anjak piutang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pembentukan dan peralihan kepengurusan. Selanjutnya adalah kegiatan penting di anjak piutang. Yang pertama, anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan dibentuk dalam pembelian atau peralihan piutang dan non-pembiayaan anjak piutang atau tagihan ke bentuk pengurusan. Kedua, transaksi perdagangan dalam negeri dan perdagangan atas negara dibentuk transaksi seperti ekspor atau impor dapat dilakukan dengan transaksi anjak piutang. Ketiga, objek pembiayaan dalam anjak piutang berupa piutang atau bisa dilakukan dengan tagihan jangka pendek pada transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri yang ada di perusahaan. Selanjutnya, manfaat anjak piutang yaitu pertama, manfaat bagi klien, yaitu peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan resiko. Peningkatan penjualan yaitu melalui jasa ini, pembiayaan klien bisa melakukan dengan cara kredit, pembiayaan dalam penjualan. Sebenarnya dengan cara ini, kredit lumayan sulit untuk melakukannya apabila pada klien mengalami kesulitan modal. Akan tetapi, jasa yang digunakan seperti anjak piutang, klien akan mampu menjualnya dengan cara seperti pengkreditan. Selanjutnya, kelancaran modal kerja merupakan klien yang memungkinkan jasa anjak piutang untuk mengubah piutang yang belum pernah habis masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah sehingga cepat. Selanjutnya, pengurangan resiko. Dengan tidak tertagihnya piutang dalam pengurangan resiko berupa dengan without resource, dengan adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan sebagai resiko akan tidak ada. Lanjut ke manfaat bagi faktor lembaga anjak piutang, yaitu ada dua. Yang pertama, diskon fee atau biaya diskon. Kedua, service fee atau biaya jasa. Pertama, diskon fee atau biaya diskon, yaitu jasa pembiayaan uang muka atas piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor. Biaya diskon ini perhitungannya diperoleh dari persentase tertentu dengan apa yang diperoleh besarnya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar resikonya. Selanjutnya, service fee atau biaya jasa, yaitu upah yang dibayarkan kepada faktor oleh klien karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang besar. Nilai persentasenya tersebut ditentukan oleh besar beban kerja yang dilakukan oleh faktor. Selanjutnya yaitu landasan hukum anjak piutang. Landasan hukum anjak piutang dibagi menjadi dua, yaitu dasar hukum substantif murni dan dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Dasar hukum substantif murni yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan anjak piutang yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksudnya yaitu ada kitab di dalamnya tercermin hukum dari ketentuan tersebut berupa pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara itu semua berlaku pada undang-undang buat mereka yang sudah membuatnya. Selanjutnya, dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang terdapat dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang akurat dengan kegiatan anjak piutang, yakni pertama, pasal 613 KUH Perdata mengatur pengalihan piutang. Kedua, pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533 mengatur penjualan piutang. Ketiga, pasal 174 sampai dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat kesanggupan.
Selanjutnya ke rukun anjak piutang. Yang pertama, orang yang memindahkan utang pihak pertama. Kedua, orang yang mempunyai hutang atau orang berhutang. Ketiga, orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama. Keempat, ijab dan kabul, yaitu kesepakatan di awal. Selanjutnya, syarat anjak piutang. Syarat anjak piutang terdapat 3, yaitu 1. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Jika orang tersebut tidak berakal sehat, maka akan dibatalkan. Kedua, orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila, juga akan dibatalkan. Ketiga, orang yang menerima pemindahan hutang atau pihak ketiga harus berakal sehat dan harus benar-benar mau menerimanya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang anjak piutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.